Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lahat. Saya Andi Asmeri dari SMA Negeri 1 Merapi Barat dan rekan saya Elva Triani dari TK Dharma Wanita Kecamatan Merapi Timur. dan rekan saya. Saya Asmeriana dari SD 20 Lahat. Kami akan melakukan tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, Ibu Elva. Oke Pak Andi, sebelum melakukan kegiatan coaching kali ini, saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Untuk pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini, Pak. Baik. Tentang coaching kita hari ini. Apakah saya akan menilai coach dengan coachingnya, Pak? Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian? Terus apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Dan kemudian si coach ini bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan bagaimana si coach juga merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach itu. Terus Pak, jangan lupa bahwa melakukan coach ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Oke, baik Pak Andi, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Untuk kompetensi dalam coaching kali ini saya ada 3 kompetensi. Pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus Pak, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik agar bisa diobservasi? Kebetulan untuk hari ini spesial saya akan menanyakan kompetensi yang berkaitan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari jawaban Bapak, apakah indikator apa yang ingin dicapai dalam coaching kali ini? Saya berharap coach saya bisa menyelesaikan masalah yang sedang dialami dihadapinya saat ini dan menentukan langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik Bapak, terima kasih. Untuk itulah tadi Pak rubrik penilaian kita hari ini dalam pra observasi. Berikutnya silahkan melakukan coaching bersama Ibu Asmeri. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah baik. Begini Pak Andi, apakah Bapak punya waktu? Saya ingin bercerita sedikit tentang usaha saya. Waduh, sangat punya sekali. Apabila saya luang. Kira-kira ada apa ya? Ini Pak Andi, saya ingin bercerita ini tentang masalah siswa baru ya. Terutama hari ini pertama kali masuk sekolah. Jadi kelas 1 itu banyak yang belum bisa beradaptasi. Oh gitu ceritanya. Jadi Ibu Asmer saat ini punya masalah tentang anak yang belum bisa beradaptasi. Saya rasa hal itu. Jadi dari obrolan kita ini apa yang Ibu harapkan? Saya berharap saya memiliki siswa yang cerdas, yang punya akhlak, punya karakter, berani, dan juga mandiri, yang kedepannya tidak menangis lagi untuk pembelajaran. Dan
juga saya berharap anak-anak ini akan menjadi pemimpin bangsa kelak. Wah, luar biasa, bagus itu. Kira-kira kalau boleh saya ukur ya, level. Kalau umpamanya level 1 itu anak yang belum bisa beradaptasi, level 10 itu anak yang sudah bisa beradaptasi. Kira-kira saat ini permasalahannya di level berapa? Mungkin saat ini di level 2, karena siswa saya banyak tidak dari TK. Jadi mereka baru mengenal sama sekali lingkungan baru, jadi masih ada rasa takut, malu, dan belum bisa mandiri, dan juga masih selalu ditemani orang tua. Jadi saya rasa kalau 2. Waduh, kalau level 2 jauh sekali itu, drop itu untuk menuju ke level 10. Jadi kira-kira kalau boleh saya tahu, rencana hal apa yang akan Ibu lakukan untuk menuju level 10 atau 8 yang sesuai dengan Ibu harapkan? Saya berharap nanti siswa saya berada di level 8. Yang saya ingin lakukan yaitu berkomunikasi dengan pihak sekolah seperti kepala sekolah, dengan rekan guru yang lain, dengan wali murid. Bersama kita mendidik anak-anak ini, karena anak-anak ini sepertinya banyak yang tidak dari TK itu Pak, jadi tidak bisa hanya kita sendiri yang menjalankan. Sepertinya kita juga harus memberikan pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, bervariasi, menggunakan pembelajaran restitusi ya Pak ya. Ya, Ya. itu luar biasa itu. Apa yang telah disampaikan dalam mengatasi permasalahan anak yang susah beradaptasi tadi. Ibu akan melakukan suatu langkah-langkah pembelajaran yang bervariasi, restitusi, segitiga restitusi, komunikasi, baik dengan orang tua dan pihak sekolah, luar biasa itu. Jadi dari hal ini kira-kira kapan Ibu akan melakukan? Secepatnya, karena ini awal pembelajaran tahun baru ya, jadi mungkin saya akan melaksanakan secepatnya. Ya, berarti Ibu harus dari sekarang menyiapkan energi yang lebih ini ya, untuk menyiapkan mengatasi anak ini. Saya rasa apa yang telah Ibu sampaikan tadi bagus itu langkah-langkah suatu metode-metode yang akan dilaksanakan. Jadi kira-kira dari obrolan kita hari ini gimana? Nah, perasaan itu dalam menghadapi anak-anak yang susah beradaptasi tadi. Sepertinya perasaan saya sangat senang Pak. Saya Alhamdulillah. bisa mencurahkan sedikit keluh kesah saya, dan juga beban saya merasa sedikit berkurang Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya berharap ke depan nanti setelah Ibu melakukan hal-hal yang seperti Ibu sebutkan tadi, kita bisa ketemu lagi, sharing, bercerita tentang perkembangan atau perubahan anak yang susah beradaptasi tadi, apakah sudah sampai kepada level yang sesuai dengan demikian itu. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Baik Pak Andi, Ya. tadi Pak Andi sudah melakukan coaching bersama Ibu Asmialiana. Ya, benar. Sebagai penutup Pak, pembicaraan kita hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi. Untuk pertanyaan pertama Pak Andi, apakah yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin dicapai? Ada 3 indikator yang hendak dicapai dalam coaching kali ini. Pertama yaitu indikator tentang menanyakan tujuan, identifikasi dan rencana dan tanggung jawab. Sehingga nanti si coaching dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke Pak Andi, setelah mengamati dan mengikuti coaching Pak Andi bersama Ibu Asmial tadi,
kegiatan tersebut sudah dilakukan dengan baik, Pak. Sudah sesuai dengan alur tirta dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, sehingga si coach tersebut dapat menemukan solusi. Berarti sudah bagus, Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Andi, untuk pertanyaan terakhir untuk menutup pertemuan kita ini, pertanyaan, kompetensi apa yang ada pada diri Bapak yang ingin dikembangkan berikutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan memahami lebih dalam dengan jelas, melakukannya sesuai dengan alur tirta, dan agar melakukan kunci-kunci selanjutnya lebih baik lagi. Oke Pak Andi, terima kasih. Mungkin observasi kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini, Pak Andi. Ke depan mungkin kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Ibu Asmel, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Kabar hari ini baik, alhamdulillah Pak Andi. Alhamdulillah kalau demikian. Ibu Asmel, oke. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada hari ini, saya observasi ini akan menanyakan, mendiskusikan serta mengajukan beberapa pertanyaan agar kiranya kegiatan coaching kita hari ini itu sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan rubrik penilaian. Baik Ibu, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama memberikan pertanyaan yang berbobot, Ya. kemudian kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Secara pertanyaan kedua ini ya, secara spesifik kira-kira kompetensi mana yang lebih dominan Ibu pilih pada kegiatan coaching kita pada hari ini? Memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, pertanyaan ketiga, indikator mana yang ingin Ibu capai atau tuju pada kegiatan kita kali ini? Ya, saya ingin coach saya bisa menyelesaikan masalah dan menentukan langkah-langkah permasalahan yang dia hadapi. Baik Ibu, selamat. Semoga pelaksanaan coaching kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Bagus berluka. Assalamualaikum Ibu Asmil. Waalaikumsalam Bu Elva. Apa kabarnya Bu Elva? Alhamdulillah Ibu Asmil. Maaf Ibu Asmil, mungkin saya mengganggu waktu sampai Ibu karena saya mau bercerita dan meminta bantuan Ibu untuk menyelesaikan masalah yang saya sedang hadapi sekarang. Karena saya sudah maksimal melakukan rencana atau melakukan kegiatan untuk menyelesaikan masalah ini, tapi saya masih menemukan jalan buntu seperti itu. Oh ya Ibu Elva, kebetulan hari ini Ibu lagi santai. Dan kalau boleh tahu ada permasalahan apa ya? Begini Bu Asmel, di kelas saya ada seorang anak yang akhir ini saya lihat dan perhatikan itu kehilangan minat belajarnya. Ketika pembelajaran di kelas dia sering menangis dan tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi saya bingung mau melakukan apa. Kadang sering anak ini meminta mamanya untuk duduk bersama dan memperhatikan dia dalam mengikuti pembelajaran. Dan ini sangat mengganggu anak-anak yang lain di dalam kelas seperti itu. Oh ya Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Saya sudah melakukan sedikit restitusi dan saya sudah berusaha membujuk, melakukan dan memperhatikan lebih ke dia. Tapi ketika saya memperhatikan anak yang lain,
uh, dia mulai cemas dan takut dan menangis. Ya, setelah Ibu melakukan segitiga restitusi ya, boleh saya tahu apa penyebab anak tersebut sehingga kehilangan minat belajarnya? Siswa tersebut belum mau bercerita kepada saya apa yang menyebabkan dia kehilangan minat seperti itu. Tapi sejauh yang saya tahu, anak ini sering diperlakukan, diminta oleh kedua orang tuanya untuk menjadi yang terbaik seperti itu. Ada pemaksaan untuk menjadi anak yang terbaik seperti selalu mengerjakan tugas harus rapi seperti itu. Ya, terus ya ini setelah saya amati dan saya tanya ke teman-temannya ketika melakukan kegiatan di luar kelas bersama kawan-kawan yang tidak sekelas dengan dia mendapatkan pembulian dari orang lain. Ya Ibu, sudah berapa kali Ibu melakukan restitusinya? Sejauh ini hanya sekali, Bu. Kira-kira situasi ideal apa yang Ibu inginkan terhadap anak tersebut? Saya ingin murid ini dapat mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa. Ketika awal masuk sekolah, karena anak ini ketika awal sekolah sangat aktif dan sangat respon terhadap kegiatan yang ada di kelas. Nah, saya ingin anak itu kembali seperti itu. Baik Ibu, sejauh pengalaman Ibu dalam mengenal siswa tersebut, kira-kira kalau diberi angka 1 sampai 10, angka berapa anak itu berada dalam saat ini keadaannya? Dan yang paling penting, apa yang Ibu lakukan untuk siswa tersebut? Baik Bu Asma, mungkin saya akan kasih anak ini angka 2 dan saya akan melakukan yaitu melibatkan teman sejawat dan berbicara langsung kepada kepala sekolah mungkin tentang apa yang sedang dihadapi atau untuk menyelesaikan masalah anak ini. Bagus itu Ibu, saya setuju sekali. Dan menurut Ibu, apa yang diharapkan pada siswa tersebut dan dapat nilai berapa? Dan apakah yang akan Ibu lakukan agar bisa baik menurut Ibu? Mungkin saya berharap sih anak tersebut berada di nilai 8, mungkin lebih besar. Kan awalnya dia mau mengikuti pelajaran kegiatan seperti itu. Jadi mungkin bisa 8, mungkin bisa lebih. Yang akan saya lakukan tadi mungkin hal itu yang terbaik seperti itu. Oke Ibu, kapan rencana Ibu akan melakukan restitusi selanjutnya? Mungkin secepatnya, karena kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, ini mungkin akan mengganggu kegiatan pembelajaran yang dia akan terima, karena ini sebentar lagi mungkin akhir semester seperti itu. Baik Ibu, mari kita bersama-sama melakukan segitiga restitusi, melibatkan rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga orang tua. Nah Ibu, ini sesi yang terakhir ya. Apa yang Ibu dapatkan dan Ibu rasakan pada obrolan ini? Alhamdulillah Bu Asma, setelah melakukan obrolan ini saya sedikit lega karena masalah yang sedang saya hadapi dapat saya ceritakan kepada Ibu dan saya bisa melakukan segitiga restitusi, mungkin dengan melibatkan teman sejawat dan kepala sekolah, permasalahan ini dapat selesai. Oh iya Ibu, saya akan mendengarkan cerita Ibu selanjutnya tentang siswa Ibu, tentang sekolah Ibu. Nah untuk saat ini saya ucapkan sukses juga untuk Ibu ya. Terima kasih Bu Asma sudah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Asmil, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Pak. Waduh, setelah saya amati dari kegiatan coaching hari ini, sebelum kita menutup
saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi kali ini. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator dan ketercapaian yang ingin Ibu inginkan? Indikator yang hendak dicapai telah saya lakukan dengan coaching melalui alur kita dengan pertama menanyakan tujuan, yang kedua identifikasi, kemudian ketiga rencana dan tanggung jawab, sehingga saya dapat menyelesaikan masalah yang saya hadapi dengan baik. Baik sekali. Dari kegiatan coaching hari ini, saya menilainya ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Tirta dan juga sesuai dengan alur Tirta dan rubrik penilaian. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir Ibu Asmel ya. Kompetensi apa yang ada pada diri Ibu yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang harus saya kembangkan lagi yaitu lebih memahami lagi dengan jelas alur Tirta sehingga saya bisa melakukan coaching selanjutnya. Mudah-mudahan Ibu dengan harapan ke depan coaching ke depan itu kegiatannya akan lebih baik daripada saat ini. Ibu amin. Demikian Ibu, terima kasih dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Elpa, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu Asmel, alhamdulillah sehat. Oke Bu Elpa, sebelum kita melakukan coaching, pertama saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian coach dan coachingnya apakah sesuai dengan alur penilaian, rubrik penilaiannya? Kemudian apakah coachnya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coach tersebut. Nah, jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya. Oke, nah, Ibu, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Baik Bu Asmel, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu adanya kehadiran penuh antara si coach dengan coachingnya, terus adanya pendengar aktif, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Ibu Elva, pertanyaan kedua yaitu indikator mana yang ingin dicapai atau tujuan apa yang ingin dicapai? Baik Bu Asmel, mungkin indikator untuk mendapatkan indikator ketercapaian indikator yang saya ingin lakukan yaitu memberikan pertanyaan berbobot, adanya kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Itu indikator yang ingin saya kembangkan secara spesifik. Iya. Terima kasih Bu Elva atas perjumpaan kita hari ini. Nah, untuk pertanyaan ketiga Ibu Elva, indikator mana yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin Ibu capai? Baik, untuk indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin coach saya ini menyelesaikan masalahnya, dapat menyelesaikan masalah dan menemukan langkah-langkah atau solusi dalam menyelesaikan masalah si coach tersebut. Terima kasih Bu Elva atas penjelasannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Andi, alhamdulillah kabar saya sehat. Maaf Ibu Elva mengganggu. Kiranya hari ini Ibu Elva bisa meluangkan waktu, saya ingin ngobrol, menyampaikan sesuatu. Kira-kira mengganggu. Alhamdulillah Pak, tidak beneran saya santai hari ini Pak.
begini Bu Elva, akhir-akhir ini saya itu ada masalah terhadap siswa, di mana pada saat saya mengajar ada seorang siswa itu suka bolos atau tidak masuk pada saat belajar, sehingga saya menjadi permasalahan pada hari ini gitu. Baik Pak Andi, dari penyampaian Bapak tadi, apa yang sudah Bapak lakukan terhadap siswa tersebut? Langkah awal saya sudah membuat rancangan untuk siswa tersebut agar kiranya pada saat pelajaran saya, khususnya bidang standby, anak ini jangan lagi bolos. Kiranya saya berharap anak ini pada saat pembelajaran saya dia tumbuh minat dan keinginannya. Saya sudah membuat beberapa rancangan. Pertama, akan menjalin suatu komunikasi terhadap anak ini, kemudian akan menjalin komunikasi juga dengan orang tuanya, serta yang terpenting saya akan mengadakan segitiga restitusi untuk menggali penyebab anak ini hilang minat atau suka bolos di saat pelajaran saya. Seperti itu ya Pak ya. Saya tahu Pak penyebab anak tersebut. Saya tahu apa penyebab anak tersebut hilang minat dalam pendidikan. Sepengamatan saya, sebelumnya tidak, anak ini baik-baik saja, namun akhir-akhir ini timbul permasalahan anak ini hilang minat atau tidak suka sepertinya pada saat pembelajaran saya. Saya masuk, anak ini tidak ada. Saya tanya dengan anak yang lain, dia masuk pembelajaran sebelumnya. Jadi itu saya akan mengembangkan diri, akan mungkin merubah, mengadakan suatu metode pembelajaran yang bervariasi agar kiranya anak ini dapat minat kembali, tumbuh gairah minat kembali dalam pembelajaran baik khususnya. Tadi Bapak juga mengatakan sudah melakukan restitusi. Apakah restitusi tersebut sudah dilaksanakan? Sudah berapa kali Bapak laksanakan? Hal itu sudah saya lakukan di awal. Semenjak saya tahu permasalahannya ini, saya langsung melakukan action kan, secepat agar budaya perilaku anak ini tadi tidak menyebar kepada anak didik yang lain, karena dampaknya akan menyebabkan siswa lain ikutan seperti ini. Ya, dengan secepat mungkin saya langsung mengadakan aksi pencegahan terlebih dahulu, mengadakan komunikasi aktif kepada anak, kemudian tadi melakukan segitiga restitusi. Oke Pak Andi, sejauh pengalaman Bapak mengenal siswa tersebut, kalau kita nilai dengan angka, kalau kita beri angka 1 sampai 10, di angka berapa siswa tersebut sekarang, dan hal apa yang penting yang dapat Bapak lakukan untuk siswa tersebut? Sejauh ini pengamatan saya, anak ini kalau 1 itu tingkat nakal, ya, 10 sempurna, tidak rendah. Saya menilai anak ini sudah masuk ke level 2. Saya berharap anak ini setelah melakukan langkah-langkah yang seperti saya jelaskan tadi, membangun komunikasi dengan siswa, dengan orang tua, kemudian mengadakan suatu segitiga restitusi, saya berharap anak ini dari level 2 setidaknya sampai pada level 8. Oke, oh iya. Oke Pak, itu bagus sekali Bapak sudah melakukan ke-8 Ya, benar. Saya harap apa yang Bapak lakukan
dapat menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi. Rencananya kapan Bapak akan melakukan langkah-langkah yang akan Bapak lakukan tersebut? Saya harus segera ini karena ini riskan. Jadi secepat mungkin hal ini akan saya lakukan action, langsung aksi nyata. Karena ini apalagi masih awal, kata tidak menyebar dampak kepada siswa yang lain, dan sehingga pada akhirnya akan timbul yang namanya budaya positif. Oke Bapak, jadi saya dapat langsung bahwa Bapak mendapatkan masalah tentang anak yang sering bolos Pak ya. Ya, Dengan langkah Bapak berharap dengan langkah yang Bapak laksanakan akan dapat mengubah perilaku anak tersebut, bisa tidak bolos lagi mungkin Pak ya. ya. Sudah sangat bagus itu Pak. Baik Bapak, setelah kita melakukan pembicaraan kali ini, apa yang Bapak rasakan? Tadinya saya memendam sendiri perasaan dan permasalahan ini. Namun setelah Pak yang sudah meluangkan waktunya bagi cerita ngobrol kita pada hari ini, saya merasa plong gitu kan, seolah-olah beban saya bukan beban begitu berat lagi, kan sudah tercurahkan. Dan saya harap dari obrolan ini ke depannya, nah nantinya akan menjadi anak yang lebih baik, sehingga tidak bolos lagi, memiliki minat untuk belajar, sehingga kalau dia sudah timbul rasa minat belajar, setidaknya anak tersebut akan bisa mencapai dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke Bapak, kiranya pembicaraan kita ini apa yang Bapak harapkan dapat tercapai Pak ya. Ya. Saya doakan mungkin ke depan akan lebih baik Pak ya. Ya. Mungkin cukup di sini dulu pembicaraan kita. Saya tunggu cerita Pak Andi tentang anak tersebut, apakah masih sering bolos atau sudah aktif kembali seperti itu Pak ke depan. Itu saja mungkin Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Baru. Saya senang. Terima kasih. Saya yang sebenarnya terima kasih karena Ibu sudah mau mendengarkan tuh kesah saya, penjelasan saya, dan meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Semoga ke depan ada perubahan yang lebih baik. Sama-sama Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Elva. Waalaikumsalam Pak Asmil. Setelah mengamati kegiatan coaching kali ini dan sebagai penutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator dan ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Bu Asmil, mungkin untuk mencapai indikator yang ingin saya capai, saya telah melakukan coaching dengan menggunakan alur POA dan menambahkan tujuan, mengidentifikasi, terus melaksanakan rencana dan tanggung jawab, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut. Dari pengamatan saya, coaching hari ini sudah sangat baik, telah sesuai dengan alur kita, dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, sehingga coaching bisa menemukan solusi. Nah, baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup pertemuan kali ini ya, kompetensi apa yang ada pada diri Ibu yang ingin Ibu kembangkan? Baik, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan dari diri saya yaitu memahami lagi tentang alur prinsip coaching dan alur filter, mungkin sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik ke depan. Itu saja mungkin kelasnya. Ya, terima kasih Bu Elva atas perjumpaan hari ini. Semoga kita semua sehat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.